Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku Direktur dan Pengasuh Pondok Pesantren Super Kemla Reba Hafida, yang saya hormati Sudian Guru serta Mbak Rifki selaku Menteri PT Imajinasi dan teman-teman yang saya sayangi dan juga saya banggakan. Tak lupa juga pada keluarga dan teman-teman Pondok Pesantren Ulumul Quran Al-Abqari Jiwa Kalimantan Timur, semoga selalu beri kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, lancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, bagi hafizah dan selalu dilimpahkan ridho dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya atas nama Ulia Amalia Sari dari kelas 10 MA Quran Al-Reba Hafida akan mempresentasikan kitab pesan-pesan Rasul di bab ke-10. Nah, di sini pesan-pesan Rasul di bab 10 itu yang pertama saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda orang-orang bertaubat. Nah, apa saja tanda orang bertaubat itu? Nah, tanda-tanda orang bertaubat itu ada 3. Yang pertama itu adalah orangnya itu giat dan senang dalam mencari ilmu. Yang kedua, ia akan menjauhi segala hal-hal yang mengharamkan. Dan yang ketiga itu ia tidak akan kembali ke jalan yang dosa. Selanjutnya itu yang kedua ada tanda-tanda orang yang kafir. Nah, tanda-tanda orang kafir itu ada 3. Yang pertama, ia ragu akan terhadap wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu ada ia akan membenci orang-orang yang beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga itu adalah ia selalu lalai dalam menjalankan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu ada tanda-tanda orang riya. Nah, tanda-tanda orang riya itu yang pertama adalah ia menyempurnakan ruku dan sujud di depan orang lain agar dapat dipuji. Yang kedua, ia tidak akan menyempurnakan ruku dan sujud saat sholat sendirian. Dan yang terakhir, ia hanya akan giat dan selalu mengamalkan berzikir di saat ramai atau tempat sunyi agar dapat dipuji dengan orang lain. Selanjutnya itu adalah tanda-tanda orang munafik. Nah, tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, ia berkhianat. Yang kedua, ia selalu berdusta. Dan yang ketiga adalah mengingkari janjinya. Selanjutnya itu adalah tanda-tanda orang yang celaka. Nah, apa aja tanda-tanda orang celaka? Nah, tanda-tanda orang celaka itu ada 3 juga. Yang pertama adalah ia selalu mengucapkan sumpah-sumpah palsu. Habis yang kedua adalah ia berbohong. Dan yang terakhir adalah banyak butuh pada orang lain. Dia itu selalu meminta orang lain sedangkan dia sendiri tidak ingin membantu orang lain gitu contohnya. Selanjutnya itu yang terakhir ada tanda-tanda orang celaka. Nah, tanda-tanda orang celaka itu ada yang pertama adalah ia selalu makan makanan yang haram. Selanjutnya yang kedua adalah ia selalu menjauhi orang-orang yang alim. Dan yang terakhir itu adalah ia selalu menjalankan sholat sendiri. Selanjutnya adalah orang-orang yang bodoh. Nah, tanda orang bodoh itu yang pertama, ia selalu meremehkan kewajibannya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu adalah selalu mencela Allah. Yang ketiga adalah selalu banyak bicara dan sedikit sekali berzikir. Selanjutnya adalah tanda-tanda orang yang zalim. Nah, tanda-tanda orang zalim itu ia selalu menyakiti orang-orang yang berhutang. Nah, selanjutnya yang kedua, yaitu tidak peduli mau makan itu dari mana. Contohnya misalnya itu bisa tiba-tiba mendapatkan makanan di depan mejanya. Ia tidak tahu bahwa itu makanannya halal atau haram, dan juga tidak tahu bahwa itu makanan itu milik orang lain, sedangkan ia langsung memakannya, maka itu tidak boleh. Itu termasuk orang yang zalim. Selanjutnya itu yang ketiga itu adalah ia selalu menyulitkan orang-orang yang diberi hutang. Contohnya seperti misalnya ada orang yang berhutang, habis itu kita menambahkan hutangnya padahal hutangnya tinggal sedikit saja. Oke, sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan mohon maaf bila salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.